Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya guys ya. Nah guys, kali ini gue mau menceritakan hantu setengah badan di Cadas Pangeran Sumedang. Teror pengendara yang melintas. Jadi hantu setengah badan ini di Cadas Pangeran Sumedang sering banget teror pengendara yang melintas. Kisah horor ini datang dari seorang wanita bernama Tika yang berasal dari Cirebon. Kala itu Tika menceritakan tentang perjalanannya beserta teman-temannya yang sedang berlibur ke kota Bandung, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Sialnya di perjalanan itu, Tika bersama rombongan dihantui sosok hantu setengah badan di Cadas Pangeran Sumedang. Ceritanya berawal saat Tika beserta teman-temannya janjian untuk bertemu di rumah salah satu teman mereka, yaitu rumah Mbak Tini dan Mas Tono. Sepasang suami istri teman yang dengan senang hati memfasilitasi liburan mereka. Nah, jadi si Tika ini sama teman-temannya itu bertemu di rumah salah satu teman mereka, yaitu rumah Mbak Tini dan Mas Tono, sepasang suami istri. Lanjut ya guys ceritanya. Akhirnya mereka berencana berangkat saat tengah malam sekitar pukul 24.00 WIB. Dengan perkiraan mereka akan tiba jam 5 subuh di kota Bandung. Saat itu mereka tidak menggunakan jalan tol untuk keberangkatannya, karena pada tahun 2004 tol Cipali belum bisa digunakan dan masih tahap pembangunan. Posisi duduk saat keberangkatan adalah Mas Tono dan Mbak Tini berada di depan. Di deret kedua ada Tika beserta dua teman yang lain, dan di deret ketiga adalah 3 orang teman mereka yang ikut dalam perjalanan tersebut. 1 jam lebih perjalanan pun berlalu. Mereka dengan asik bercakap di dalam mobil tersebut, namun tak lama kemudian hanya tersisa Mas Tono yang menyetir ditemani sang istri Mbak Tini dan Tika. Karena teman-teman yang lain tertidur saat perjalanan itu, saat itu Tika sudah merasakan hal yang aneh. Biasanya dia sangat mudah tertidur saat dalam perjalanan, tetapi Tika masih belum mengantuk pada saat itu. Jadi si Tika ini biasanya dia kalau perjalanan tuh tidur segala macem nyaman, tapi ini dia kayak risih gitu, nggak bisa tidur. Nah abis itu tak lama kemudian kendaraan mereka pun sampai di perbatasan antara Sumedang dan Kabupaten Bandung, yaitu Cadas Pangeran. Saat itu keinginan Tika sangat kuat untuk melihat Cadas Pangeran saat malam. Namun Mas Tono dan Mbak Tini tidak menyadari jika Tika masih tersadar dalam belum tidur. Namun Mas Tono dan Mbak Tini tidak menyadari jika Tika masih tersadar dan belum tidur. Saat itu kondisi di dalam mobil sangat sunyi. Tika pun berpikir Mas Tono dan Mbak Tini sedang konsentrasi melihat jalan. Saat sedang melintas jalan Cadas Pangeran saat itu kondisi jalan agak ramai. Di depan dan belakang mobil yang Mas Tono kendari masih ada mobil yang lain. Akhirnya Mbak Tini menoleh ke belakang dan menyadari Tika belum tidur. Loh gak tidur kamu Tika? Nanti mual loh. Ini jalannya lumayan naik turun terus, banyak belokannya, kata Mbak Tini. Nantilah Mbak, sebentar lagi aku mau lihat pemandangan Cadas Pangeran waktu malam kayak apa, sahut Tika menjawab Mbak Tini. Akhirnya Tika pun melanjutkan melihat pemandangan sekitar Cadas Pangeran. Namun saat itu Tika menyadari bahwa mobil yang berada di depan dan di belakang kendaraan yang mereka tumpangi sudah tidak ada. Mungkin sudah duluan, gumam Tika dalam hati. Saat sedang melihat pemandangan sekitar, tiba-tiba ada seorang wanita berambut sebahu melewati kendaraan Tika dan teman-temannya. Tika pikir wanita tersebut mengendarai motor tanpa menggunakan helm dan jaket. Namun saat Tika melihat lebih jelas, Tika langsung terkejut karena wanita itu tidak memakai motor ataupun kendaraan lainnya. Yang Tika lihat adalah sesosok wanita dengan rambut pendek dan badannya hanya kepala hingga pinggang saja. Akhirnya Tika pun memejamkan mata dan tidak menceritakan apa yang dia lihat kepada Mas Tono dan Mbak Tini. Karena tidak ingin membuat mereka menjadi khawatir dan mengganggu liburan mereka, akhirnya Tika beserta
teman-temannya sampai di Lembang, Bandung, dan mereka menikmati waktu liburan tersebut. Karena waktu sudah sore menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya Tika beserta teman-temannya memutuskan untuk pulang ke Cirebon. Saat dalam perjalanan pulang, posisi Tika sekarang duduk di belakang karena tidak ingin melihat kejadian seperti saat Tika berangkat ke Bandung. Akhirnya, Tika memaksa ingin duduk di belakang saja. Pada saat itu Tika tertidur, namun tepat pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat, Tika terbangun dan semua teman-temannya masih dalam kondisi tertidur, kecuali Mas Tono dan Mbak Tini yang memang sedang fokus memperhatikan jalan. Akhirnya, perasaan Tika sudah mulai tak enak. Tika merasa dia kini sudah sampai di Cadas Pangeran. Ternyata betul saja, saat Tika melihat keluar jendela, terpampang landmark dari kota tersebut dengan tulisan Cadas Pangeran. Akhirnya Tika merasa tubuhnya lemas sekali, perutnya sangat mual dan akhirnya dia muntah di dalam mobil. Dalam perjalanan pulang ke Cirebon, Tika terus merasa tidak enak badan dan tak berhenti mual muntah. Hingga akhirnya Tika sampai di rumah dengan kondisi dipangku oleh beberapa temannya karena kondisi Tika sangat lemah. Tika pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya selama perjalanan ke Bandung kemarin kepada keluarganya di rumah. Dan betapa kagetnya keluarga Tika mendengar penuturan Tika tersebut. Karena kejadian aneh pun mereka mengalami saat Tika tidak ada di rumah. Jadi pada saat Tika pergi itu, di rumahnya pun ada kejadian-kejadian aneh. Nah, saat itu Tika yang diketahui memang tidur bersama neneknya tidak berpamitan kepada sang nenek saat hendak berangkat ke Bandung. Karena itu neneknya memang sudah tertidur sekitar pukul 03.00 pagi. Jadi jam 3 pagi neneknya udah tidur, dan dini hari nenek Tika terbangun dan melihat Tika sedang menggunakan laptop di atas kasur dan membelakangi sang nenek. Diketahui pula di kamar tersebut memang ada 2 ranjang yang hanya dibatasi oleh meja tempat kerja Tika saja. "Dok, kamu jam segini kok main laptop? Mana gelap pula. Cepat tidur, Dok," kata nenek Tika. Saat itu ucapan nenek Tika terdengar oleh ibu Tika yang kebetulan sedang ke kamar mandi, kemudian ditimpali olehnya. "Bu, Tika kan lagi ke Bandung, ibu ngobrol sama siapa?" ucap ibu Tika. Wah, jadi pada saat ke Bandung, neneknya melihat Tika sedang bermain laptop di kamarnya. Padahal Tikanya itu lagi pergi guys ke Bandung. Dengan terburu-buru bangkit dari tempat tidur nenek Tika, keluar dari kamar dan menemui ibu Tika. "Loh, ke Bandung kapan? Orang ibu lihat Tika lagi main laptop di kamarnya. Coba kamu lihat aja sendiri," ucap nenek Tika pada ibu Tika. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Tika menyadari persamaan Tika dan hantu yang dilihatnya di Cadas Pangeran, yakni mereka berdua sama-sama memiliki postur yang sama serta potongan rambut yang sama juga. Pada malam itu pula Tika pun seketika langsung ingin istirahat dan melupakan apa yang terjadi pada dirinya dan kejadian di Cadas Pangeran tersebut. Oke guys, jadi itu cerita hantu setengah badan di Cadas Pangeran yang sering banget meneror orang-orang yang melintasinya. Gitu aja guys ceritanya. Semoga kalian suka sama ceritanya, dan see you the next video. Bye bye.